Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang tajwid surat Al-Kahfi, yang mana pada video sebelumnya kita sudah sampai di ayat ke-7. Dan jangan lupa ayat ke-6 itu belum kita urai ya, tapi saya tugaskan kepada teman-teman semua, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian untuk mengurainya sendiri, hukum-hukum tajwid, entah itu dari nun mati, mim mati, atau madnya, ya, qalqalahnya dan sebagainya. Dan silahkan untuk diurai sendiri dengan merujuk kepada ayat 5 ayat sebelumnya ya, 5 ayat sebelumnya. Boleh disertakan di kolom komentar ya, satu kata. Misalkan ayat 6, fala'allaka bakhi'un nafsaka. Di kolom komentar bisa disertakan bakhi'un nafsaka, ada tanwin domatain menghadapi nun, hukumnya titik-titik gitu. Ala atharihim, ada huruf mad bertemu hamzah dalam dua kalimat, hukumnya titik-titik. Atharihim in, ada mim mati bertemu hamzah, hukumnya titik-titik gitu ya. Silakan untuk dipelajari. Dan yang paling penting dari apa yang sudah diuraikan ya, hukum tajwid yang sudah diuraikan itu, yang paling penting, yang paling urgen, yang paling nomor wahid itu adalah prakteknya. Jadi ketika kita sudah tahu hukum-hukumnya, hukum apa yang ada pada ayat yang akan kita baca itu, nah yang paling urgen banget mah prakteknya ya. Karena banyak saat ini orang yang ngolotok itu paham betul dengan hukum-hukum secara teori, namun secara praktek jauh dari apa yang telah ia pahami gitu, dari teori-teori yang sudah ia pelajari. Maka tujuan saya membuat konten seperti ini, tajwid surat Al-Kahfi khususnya ini, itu yang paling pertama adalah agar kita semuanya bisa melihat satu bentuk mulut saya saat membaca, bagaimana saat membaca huruf ini, harokat ini dan sebagainya ya. Yang kedua, bagaimana mempraktekkan hukum-hukum tajwid yang sudah diuraikan gitu. Jadi kita tidak hanya mempelajari teorinya saja. Baik, di video ini sudah masuk ke ayat 8 ya. Insya Allah kita akan bahas langsung dengan ayat 9. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna, nun bertasydid, ini ada gunnah musyaddah yang termasuk pada gunnah yang harus disempurnakan, kasih ia tempo yang panjang. Wa inna, baru seperti itu. Nah, ada fathah bertemu dengan alif mati, maka ini hukumnya mad tabi'i dibaca dua harokat. Wa inna laja. Oke, jim fathah berdiri, ini simbol dari huruf mad alif mati, sebelumnya berharokat fathah, tapi ia disimbolkan dengan fathah berdiri atau alif sogiroh namanya. Maka dibaca sebagaimana bacaan di na ini ya, 2. La-nya panjang atau tidak? Tidak panjang, karena setelah fathahnya tidak ada alif di depannya, tidak seperti ini. Maka ini tidak memanjangkan tempo suara. Laja, jadi ja-nya saja yang panjang. Laja'i, tidak panjang. Luna, ada waw mati sebelumnya domah atau domah menghadapi waw mati, sama ini juga mad tabi'i dibaca dua harokat. Nah, kalau misalkan kita kagok ya membaca na di sini saat akan menyambung dengan ma ini, maka kita ambil huruf na-nya, baca dengan ma-nya. Nama,
nama gitu, supaya tidak terjadi nama, tidak seperti itu. Oke, ada apa di sini? Silahkan diteliti. Di sini ada hukum apa? Baik. Alaiha, ya mati sebelumnya fathah. Itu adalah harful lin, huruf lin. Tarik vokal tarik huruf ya ini ke vokal i. Alai supaya sempurna, supaya tidak menjadi alaiha. Nah, tarik ke i, alai, tapi jangan dipaksakan. Misal alaiha, tidak seperti itu ya, jangan dipaksakan, ngalir aja lembut. Alai, nah gitu. Alai, ya mati sebelumnya fathah. Kalau ya mati sebelumnya kasroh, maka jadi panjang seperti nanti di depan ta'ya gitu ya. Sini mah tidak ada panjang, namanya harful lin. Alaiha, ha, tuh ciri-ciri huruf yang dibaca panjang mah gini tuh. Fathah bertemu alif, fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. Ini juga fathah bertemu alif, tapi ini disimbolkan dengan fathah berdiri gitu. Maka itu dipanjangkan ada 2 harokat gitu dengan hukum tabi'i. So tafkhim, huruf itbaq, huruf yang tebal, huruf isti'la. So bukan so-nya tidak ada mad ya, karena fathahnya tidak bertemu dengan alif. Nah, baru di depan so ini ada ain kasroh, dan ternyata setelah kasrohnya di depannya ada ya mati, maka ini panjang 2 harokat dengan hukuman tabi'i. So'idan, ada tanwin menghadapi jim. Nah, ada tanwin menghadapi jim, ada tanwin menghadapi jim, maka ini hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki sebagaimana yang kita tahu bahwa kaidahnya nun mati atau tanwin bertemu 15 huruf yang sudah dibahas di video sebelumnya, maka dibaca samar. Jadi ininya tidak jelas, dan juru tidak, tapi ininya disamarkan dengan makhraj atau alat ucap kita yang standby di huruf jimnya. Gitu. Ini digunakan dengan tempo yang panjang, gunahnya sempurna sebagaimana kita membaca in panjang. Ini juga ju domah ru domah tafkhim, za mad iwad 2 harokat. Juruza, sa'idan juruza, seperti itu. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, gitu ya. Ha mimati bertemu ha ikhfa izhar syafawi. Mimati kalau bertemu dengan selain huruf mim dan ba maka adalah izhar syafawi. Maka di sini gunah yang ada di mimatinya normal. Ha tidak disempurnakan atau tidak diberi tempo panjang. Hasibta, ba sukun memantul alias qalqalah. Hasibta anna, awas. Biasanya setelah huruf sukun dan setelah huruf sukun itu ada huruf yang tidak dipanjangkan, ketika hendak disambung dengan kalimat seterusnya biasanya memanjang ininya jadi hasibtaan bakal gitu biasana. Untuk menghindari itu, seperti sebagaimana yang sudah dijelaskan, ambil huruf terakhir ini sambungkan dengan anna. Ta'an gitu. Ta'an, seperti itu ya. Jangan sampai memanjang.
Hasib, pantulkan dulu. Hasibata an, nun bertasydid samakan dengan ini bacaannya. An-nas. Oke, di sini tidak ada mad ya. An-nas. Els bukan as, bukan ash, bukan as, bukan ash, tapi els. Els ini tarkik, ini tafkhim. Els ha, sama seperti ini. Tuh. Pokoknya hukum tajwid yang sudah dibahas itu pasti terulang di ayat-ayat selanjutnya. Tinggal mencocokkan dan mempraktekkan. Intinya mah kalau mau pengen bisa mah praktek gitu ya, praktek. Si mulutnya jangan berhenti. Si mulut itu tidak boleh berhenti. Misalkan kita masih kurang dina huruf H, kita tidak ada alasan untuk tidak latihan. Misalkan kita kurang di H, naik motor dari rumah ke tempat kerja, di jalan teh kieu we H, ahi, ahu, terus gitu. Nanti pulang dari kantor ke rumah gitu, menjemput istri, misalkan pulang menjemput istri, terus di jalan teh gitu ahi gitu. Seperti itu triknya ya. Ashabal kahfi, ashabal, ada lam mati, ini lam komariah, hukumnya izhar, lamnya dibaca jelas. Kahfi, ha mati, jelaskan. Kahfiwa, kahfiwar, jangan sampai di sini dibaca panjang. Kahfiwar, nah ini alif lam syamsiyah. Kalau ini alif lam komariah, kalau ini alif lam syamsiyah. Komariah mah lamna idhar jelas bal. Kalau lam syamsiyah mah idgham, lamnya hilang masuk ke ro. War, henteu wal ro tapi war ro. Warraqimi, sama dengan soi qi, itu dua harokat. Mi-nya hati-hati lagi, jangan dibaca panjang tapi langsung mika, ka ini panjang karena ada fathah bertemu dengan alif mati, atau kita katakan alif mati sebelumnya berharokat fathah. Jadi dibaca warro, fathahim ro'nanya warraqimika, warraqimika, nu panjang karena ada apa? Domahnya bertemu dengan wawu mati, betul. Min a, nun mati bertemu hamzah, idhar halqi. Banyak idhar halqi di ayat sebelumnya ya. Sekali lagi, idhar halqi bukan tanpa guna. Salah besar ya kalau kita mengatakan idhar halqi itu tanpa guna, salah. Idhar ati itu gunahnya naqisoh gitu aja, gunah yang tidak dipanjangkan, jadi dia normal. Min a, itu guna. Min a mad badal, ya mad tabi'i, tina mad tabi'i lagi, tiga-tiganya dua harokat. Min ayatina ajaba, mad iwa dibaca dua harokat. Oke, kita ulang cara membahasanya. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Oke. Seperti itu cara membaca dan uraian tajwid dari ayat 8 sampai dengan ayat 9. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan dalam proses memperbaiki atau melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.